Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang luar biasa, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur pada pagi hari ini, karena anugerah dan kemurahan-Mu, umat-Mu boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, dan kami boleh membawa ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami bersama-sama siapkan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh bersama-sama dibangun, dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, memberi hikmat, akal budi, kesanggupan, kekuatan yang daripada Engkau, yang menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, kita senantiasa mengucap syukur. Kita senantiasa bersukacita. Kita senantiasa optimis. Kita senantiasa antusias. Dan kita bersama-sama terus merindukan Tuhan untuk terus dibangun. Kita dimotivasi, kita dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita boleh tumbuh menjadi umat Tuhan yang kokoh, umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang tahan uji. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika, maksud saya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya, silahkan disimak baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan
yang kamu derita. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dari jemaat yang ada di Tesalonika. Ini adalah satu surat yang diberikan oleh Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada orang-orang di Tesalonika, saudara-saudara, di mana Paulus ingin menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika, meneguhkan mereka, mengokohkan mereka, mengajar mereka tentang kebenaran firman Allah, tentang pengharapan di dalam Kristus, tentang bagaimana sebuah jemaat yang dibangun di dalam Kristus meskipun menghadapi realitas, tantangan-tantangan hidup yang sedang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya membandingkan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Tesalonika, tantangan yang sedang dihadapi hampir sama dengan jemaat yang ada di Roma. Saudara-saudaraku, kalau jemaat yang ada di Roma berhadapan dengan Kaisar Nero pada waktu Rasul Paulus, di dalam tantangan yang sedang dihadapi ketika ada di Roma, saudara bisa mungkin melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, kita bisa melihatnya bersama-sama ketika pada waktu itu seorang Rasul Paulus melihat bagaimana jemaat yang ada di Roma menjadi satu jemaat yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang begitu optimis, sampai-sampai di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37 dan ke-38 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma dengan jemaat yang ada di Tesalonika hampir sama. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, satu hal kalau kita melihat di sini, bagaimana sesungguhnya mereka tumbuh menjadi jemaat yang dibangun begitu kuat. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang saya cintai, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, dibangun menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus. Saudaraku, kalau jemaat yang ada di Roma, Paulus menyaksikan sendiri bahwa orang-orang yang ada di Roma berhadapan dengan tantangan yang begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi tidak sedikit pun mereka mengalami kegentaran, aniaya, masalah yang berat, situasi kondisi yang mendera kehidupan mereka, tidak membuat iman mereka surut, tidak membuat iman mereka lemah, tidak membuat orang-orang yang ada di Roma menjadi undur, tetapi semuanya bisa menghadapi, semuanya tetap kuat, tetap tangguh, tetap kokoh. Saudaraku, kebangunan rohani bukan hanya terjadi di dalam tembok gereja, tetapi orang-orang yang ada di Roma dengan realitas hidup yang dihadapi setiap hari, meskipun berhadapan dengan tantangan, rintangan, bahkan
mereka harus berhadapan dengan kematian sekalipun, mereka tidak pernah goyah, mereka tidak pernah undur, mereka tidak pernah menjadi lemah, tetapi justru semakin kuat, semakin luar biasa, semakin kokoh, dibangun di dalam Kristus Yesus. Sebagai pelayan Tuhan, saya sangat merindukan kepada Bapak Ibu semua, umat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Mari pagi hari ini kita memperhatikan firman Allah. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk kita diajar, untuk kita dibentuk, untuk kita boleh meneladani kebenaran firman Allah, supaya kita terus bertumbuh semakin kokoh di dalam Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini mari kita belajar 3 poin penting bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika dibangun menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus. Apa yang mereka lakukan, apa yang dikerjakan, itulah yang ingin kita teladani, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan dari hal-hal yang ada dalam kebenaran firman Allah, sehingga kita juga semakin kokoh dibangun di dalam Kristus. Meskipun di dalam kita bergereja, di dalam kita bertumbuh, di dalam kita menghadapi realitas hidup sehari-hari, kita harus berhadapan dengan situasi, tantangan, rintangan yang harus kita hadapi. Mari kita percaya, mari kita bersandar kepada Kristus, dan mari kita bersama-sama menerima, bersama-sama kita merenungkan firman Allah, dan kita melakukannya dengan setia. Sehingga Bapak Ibu Saudara tetap kuat, antusias, menyala-nyala, terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, bagaimana kita bisa dibangun menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh di dalam Kristus. Kalau kita memperhatikan bersama-sama 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, inilah perkataan Rasul Paulus, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kalau kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, di sini dikatakan satu hal yang sangat menarik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita mau belajar, kita mau terapkan, kita mau lakukan adalah hidup di dalam pengucapan syukur. Saudara, mungkin ini sudah sering kali kita terima, sering kali kita dengar, sering kali kita berulang kali mendengarkan akan hal ini. Saudaraku, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tantangan, baik dalam bergereja maupun dalam kehidupan realitas sehari-hari, saudara, iblis menghendaki melalui masalah, melalui persoalan, melalui sakit penyakit, melalui proses hidup, kita ini mengalami satu kehancuran iman, kemunduran iman, kesuaman. Iblis menghendaki seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau segala hal yang kita hadapi, meskipun itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang sukar, saudara, kalau kita hadapi, kita jalani,
dengan penuh ucapan syukur, saya percaya kekuatan, kesanggupan, hati yang meluap dengan sukacita, dengan damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu pasti sungguh-sungguh nyata dan boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat daripada pengucapan syukur, kalau kita memperhatikan tadi yang saya bacakan dari 1 Tesalonika pasalnya yang 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ketika kita mengucap syukur, iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, iman kita semakin kokoh. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita berontak, ketika kita tidak terima dengan situasi dan kenyataan, maka iman kita akan semakin kendor dan semakin lemah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Apapun yang ada dalam hidup kita, situasi apapun yang sedang kita alami, mari kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya kita ucapkan di mulut bibir belaka, tetapi itu tumbuh dari kesadaran hati, di mana kita mengimani firman Allah, kita melakukan firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara semakin kuat, iman kita semakin kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah sedang melatih, Allah sedang mengajar, Allah sedang memproses melalui setiap tantangan yang kita hadapi sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan, sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, bahkan sebagai pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, pasti kita akan berhadapan dengan tantangan masalah persoalan seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi ketika kita mengucap syukur, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, satu hal, kita boleh semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin kokoh. Bahkan saya percaya kita boleh semakin berpengalaman dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, firman Allah mengatakan di sini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa saksikan bersama-sama, bukan hanya iman kita semakin bertambah teguh, semakin kasih kita juga semakin nyata kepada orang-orang yang seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Allah. Kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi jemaat yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan empati, yang penuh dengan sifat welas asih kalau dalam bahasa Jawa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kita semakin solid, bergandengan tangan, bersama-sama menanggung beban. Semakin hari semakin kita boleh menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Kita semakin hari justru kasih kita ini semakin besar, perhatian kita kepada baik hamba-hamba Tuhan yang dengan tekun dan dengan setia sudah mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara maupun dengan saudara-saudara seiman. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa dibangun menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus, mari kita hidup
di dalam pengucapan syukur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Poin yang kedua, saudara, kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai 10. Memang ada banyak ayat, tapi nanti mungkin tidak saya ambil semuanya. Tapi kita akan memperhatikan beberapa poin pentingnya. Poin yang kedua, saudaraku, mari kita memegang erat janjinya Tuhan. Kalau saya memperhatikan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18, Roma 8 ayatnya yang ke-18, kita akan memperhatikan bersama-sama. Di sini firman Allah mengatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Di sini hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah orientasi hidup yang kekal karena hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau awal tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, penderitaan, bahkan dikatakan pedang sekalipun tidak akan bisa memisahkan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya orang-orang yang mengasihi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, Yesus rela mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita beroleh kepastian, keselamatan, kehidupan kekal. Pada saat ini, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau simak bersama-sama apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau pegang erat janjinya Tuhan, bahwa pengharapan hidup kita adalah pengharapan bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga pengharapan hidup yang akan datang, hidup yang telah disediakan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin beberapa saat kita mengalami kedukaan secara manusia. Ibu kita yang kita kasihi, yang kita cintai, yang telah memberikan teladan, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik, yang telah memberikan segala sesuatu yang begitu luar biasa, memberikan inspirasi bagi kita. Saudara, beliau sudah kembali kepada Bapa di surga. Sepanjang saya mengenal beliau, bagaimana semangatnya, bagaimana dedikasinya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana doanya, sungguh satu keteladanan yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat ini, mari kita bersama-sama meneladani apa yang telah hambanya berikan bagi jemaat di Gereja Baptis Telogomulyo. Mungkin secara manusia kita merasa berduka, kehilangan, tetapi di sisi yang lain, seperti janji firman Tuhan, seperti dalam kebenaran firman Tuhan, 2 Timotius pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara mungkin sering sekali di hari-hari ini menyimak di dalam kebenaran firman Allah ini. 2 Timotius pasalnya yang keempat
ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Paulus berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ibu gembala kita yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita hormati, bagaimana hidupnya diabdikan, diberikan, dan dia memelihara iman. Orientasi hidupnya bukan hanya di dalam dunia. Di dalam dunia beliau sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang terindah, membaktikan hidupnya buat melayani, mengasihi Kristus. Dan dia sudah memelihara iman sampai pada garis akhir. Kita percaya apa yang Allah janjikan melalui kebenaran firman Allah, yaitu mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus, mahkota kebenaran itu dikaruniakan bagi hambanya. Bapak Ibu saudara, dengan dasar firman Tuhan, kita umat Tuhan tidak boleh berlarut-larut dalam duka cita, dalam kesedihan. Mari kita bangkit, mari kita bersama-sama bersehati, mari kita bersama-sama terus melayani Tuhan, berkarya, memberikan yang terbaik. Apa yang telah Ibu baktikan, keteladanan hidup dalam melayani Tuhan sebagai jemaat Tuhan, kita berkewajiban untuk melanjutkan, bahkan memberi lebih lagi. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, dari kaum pria, kaum wanita, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu semuanya, mari kita bersama-sama bangkit, mari kita bersama-sama bersehati, mari kita bersama-sama topang hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya mereka semuanya senantiasa beroleh kekuatan, beroleh sukacita, damai, dan sejahtera. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan seorang Rasul Paulus, kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika adalah kehidupan yang orientasinya pada kehidupan yang kekal. Itu dimulai dari saat ini, ketika kita ada di dalam dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan bersama-sama di dalam 2 Tesalonika, pasalnya yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Memang itu berbicara tentang bagaimana tentang kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin ketika kita ada di dalam dunia, kita menderita, kita mengalami aniaya, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran. Tapi itu semuanya jangan sampai melemahkan iman kita. Jangan sampai membuat kita undur, jangan sampai membuat kita kemudian menjadi orang yang suam-suam kuku. Tetapi justru kita akan semakin giat, semakin kuat, semakin bergelora, semakin menyala-nyala, semakin bersungguh-sungguh, semakin memiliki kasih dan perhatian yang besar bagi hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, juga jiwa-jiwa yang terhilang.
sehingga Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan memperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa dibangun menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, hiduplah sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang memiliki kehidupan doa. Kehidupan doa. Sekali lagi, mari kita boleh menjadi jemaat yang memiliki kehidupan doa. Bapak Ibu saudara, mari kita perhatikan ayat 11 dan 12. Dari 2 Tesalonika pasal yang pertama, di sini dikatakan demikian. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu. Ini kata Rasul Paulus. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ayat yang pendek, tetapi pesannya jelas. Pesannya sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang adalah saat-saat kita merendahkan diri, saat-saat kita semakin tekun mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dengan doa itu satu pertanda kita mempercayakan hidup kepada Allah. Ketika kita hidup di dalam doa, satu tanda bahwa kita memiliki satu penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat Tuhan, jemaat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, bagaimana kuasa Allah itu nyata, luar biasa. Saudara, ada satu keteladanan dari tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka berdoa. Kita bukan hanya ingin melihat tokoh-tokoh Alkitab saja yang berdoa dan bagaimana kuasa Allah yang besar itu bekerja, iman mereka yang begitu kokoh, yang luar biasa kuat, tetapi kita harus mengalaminya, kita harus melakukannya, kita harus mempraktekannya, dan kita harus menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini, ketika sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita segera bertelut, bersujud, dan kita mencari Tuhan melalui doa-doa kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu saudara, salah satu contoh bagaimana kuasa doa itu bekerja. Daniel ketika dijatuhi satu hukuman yang begitu luar biasa berat, dia harus dimasukkan dalam gua singa, dia harus berhadapan dengan kematian. Sesungguhnya secara manusia tidak ada jalan untuk melepaskan diri, tetapi doa, penyerahan yang sungguh-sungguh, iman yang teguh,
membangkitkan kuasa Allah, membangkitkan pelayanan malaikat, sehingga Daniel diselamatkan dari hukuman. Daniel diselamatkan dari singa yang buas, yang harusnya menerkam, mencapik-capik. Tetapi dalam situasi kondisi yang demikian, Allah turun tangan. Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa, sehingga Daniel mengalami kelepasan. Daniel mengalami perlindungan. Daniel mengalami keselamatan di dalam penyertaan Tuhan melalui doa. Pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau bersehati. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-50, Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itulah janji firman Tuhan. Mari saya mengajak seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan, khususnya hambanya yang kita kasihi bersama-sama, kita topang bersama-sama, Bapak Pendeta dan seluruh keluarga besar. Saya percaya topangan kuasa Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya senantiasa diberi penyertaan, kekuatan, sukacita damai yang terus mengalir, melimpah-limpah melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, saatnya kita berdiri bagi para pemimpin kita untuk kita mengasihi mereka, menopang mereka, mendoakan mereka, mensupport mereka di dalam setiap pelayanan, sehingga pelayanan hamba-hambanya semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tentu kita rindu sebagai kesimpulan, sebagai jemaat Tuhan, kita rindu untuk dibangun menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus Yesus. Kita mau hidup dalam pengucapan syukur. Kita pegang erat janji firman Tuhan, karena orientasi hidup kita hidup yang kekal, yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan yang terakhir, mari kita hidup dalam doa. Itulah firman Tuhan yang bisa kita terima pada pagi hari ini. Mari kita responi, kita buka hati, kita lakukan, kita kerjakan. Dan Bapak Ibu, mari bersama-sama semakin kuat dalam Kristus, semakin kokoh di dalam Kristus. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Mari bersama-sama bergandengan tangan, terus maju bersama seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kita cintai dan kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Bapa yang luar biasa, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami,
Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus membangun, mengajar, memotivasi kami, di dalam kami tumbuh sebagai umat Tuhan. Kami percaya pagi hari ini bagian firman Tuhan yang telah kami terima terus menjadi dasar dalam hidup kami, untuk kami semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh dibangun di dalam Kristus Yesus sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Kami terus rindu hidup dalam pengucapan syukur, hidup berpegang kepada firman-Mu, atas janji-janji firman-Mu. Juga kami hidup dalam satu penyerahan yang sungguh-sungguh, hidup dalam kerendahan hati melalui penyerahan dalam doa. Apa yang telah kami terima, biar Engkau meteraikan kepada setiap kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu yang telah kami terima, biarlah itu menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup di dalam doa berkat, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, Gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Hartuti Nugroho yang dipanggil Tuhan pada hari Kamis 2 Juli 2020. Kiranya Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan seluruh keluarga yang ditinggalkan menerima damai sejahtera Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus. Demikian juga harapan seluruh jemaat supaya semua jemaat terus bersatu melayani Tuhan dan tetap setia sampai akhir, sebagaimana telah diteladankan oleh ibu kita, almarhum Ibu Hartuti Nugroho. Yang kedua, sebagai tanda cinta kasih kita sebagai jemaat kepada beliau, dengan sukacita kita akan memberikan persembahan kasih yang akan dikumpulkan bersamaan dengan persembahan minggu melalui para ketua dan pembina KPW. Mohon persembahan kasih tersebut dapat dimasukkan dalam amplop tersendiri untuk mempermudah bendahara merekapnya. Yang ketiga, mari kita terus dukung dalam doa untuk pemulihan kesembuhan Bapak Yosua Nugroho yang sampai hari ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth. Kita mengucap syukur untuk setiap progres kesehatan beliau, dan kita percaya bahwa beliau menerima pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Yang keempat, mengundang seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak, khusus berdoa untuk Kota Semarang, juga untuk para pemimpin gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Pada hari Jumat jam 20 atau jam 8 malam dari rumah masing-masing, dan pokok-pokok doa akan dibagikan oleh ketua doa, yaitu Bapak Diakon Gatot Resdianto. Kemudian yang kelima, dari ketua ibadah dan musik Bapak Diakon Timotius Dedi Katarso, ini ditujukan kepada seluruh pelayan mimbar, bahwa untuk ibadah minggu dan ibadah doa dan pujian saat ini dilayani oleh Diakon Stefanus dengan satu tim inti saja.
Yang keenam, untuk PAUD Bintang Kasih, kita tetap menerima pendaftaran siswa baru, yakni melalui WhatsApp ke kepala sekolah, yaitu Ibu Wiwi Sumantri, dengan nomor telepon 089 618 904 224. Yang ketujuh, jangan lupa seluruh jemaat mari kita bersehati melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 5 Juli sampai 12 Juli 2020, hari Minggu jam 6.30 sampai selesai ada ibadah pagi. Selasa jam 3 sore ada doa Hana atau doa kaum wanita. Hari Rebu jam 6 sore saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama berdoa di dalam doa dan pujian. Kemudian hari Jumat jam 20 ada doa serentak seluruh jemaat. Kemudian hari Sabtu jam 19 ada persekutuan PKMB atau anak-anak muda. Kemudian hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah pagi dari jam 6:30 sampai selesai. Ibadah dilaksanakan serentak secara online dari rumah masing-masing pada jam-jam yang telah ditentukan, dan nanti linknya akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Susilo Praptostejo, kemudian yang kedua Bapak Atmoko Nugroho, yang ketiga Bapak Yohanes Yulianto, yang keempat Ibu Widianti Ani Astuti, yang kelima Bapak Domingus Reformator Olua, yang ketujuh Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo, kemudian yang berikutnya ada Bapak Yohanes Subur Yulianto dan Ibu Esther Suyati. Kemudian yang terakhir ada anak Simeon Adriel Karstin. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Mari bersama-sama melekat erat kepada Tuhan dan hidup senantiasa menjadi berkat. Itulah beberapa pengumuman penting yang bisa saya sampaikan. Kita mau bersama-sama tutup ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur dan kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Engkau yang telah menyertai sepanjang ibadah kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami. Kami percaya firman itu boleh terus membangun hidup seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, untuk kami semakin kokoh, semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan untuk gereja-Mu supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-Mu semakin solid, bersehati, semakin teguh dalam Kristus Yesus. Mereka semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa mengalir, melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa, bersehati bersama seluruh jemaat-Mu, menyerahkan Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang dalam pemulihan di Rumah Sakit Elizabeth. Engkau menjamah segala kelemahan, sakit, penyakit melalui bilur-Mu yang ajaib. Jamahan-Mu memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapak boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan melalui kuasa bilur-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan yang lain, Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Engkau juga menjamah, mengurapi, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga kami ingat Bu Sarmo, kami menyerahkan Pak Budi Sutarto, kami menyerahkan Pak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, kami menyerahkan Bu Tan Lisnio, kami menyerahkan Ibu Sunardi, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Bapak Santoso, kami menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang mengalami kelemahan secara tubuh jasmani, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan secara khusus kami terus menopang dalam doa. Kalau hari Kamis yang lalu ibunda kami tercinta, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Hartuti Nugroho, Engkau panggil pulang. Kami mohon kekuatan, penghiburan, damai sejahtera melalui kuasa Roh Kudus. Buat Bapak, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, hamba berdoa buat Tuhan Yesus, Ibu Anis, Pak Aziz, dan seluruh keluarga, Pak Indra, Mbak Ina, seluruh keluarga anak-anaknya, juga Tuhan Yesus, Mas April Firmandaru, Mbak Deni Ratnawati, Mas Gavi, Tuhan kami berdoa juga untuk Pak Deni Krishna Pamungkas, kami berdoa juga untuk Ibu Ayu, kami berdoa juga untuk putra-putrinya, semuanya dijamah ya Tuhan, diurapi, diberkati, dihibur, ditopang melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau melingkupi, Engkau memproteksi dari segala mara bahaya, sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Telogosari Wetan, Engkau terus menjamah, memproteksi, mengurapi, memberkati Ibu Lurah dan seluruh stafnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh Tuhan para pemimpin di kota Semarang. Engkau juga menolong, mengurapi, memberkati, memberi roh hikmat, kebijaksanaan, supaya bisa mengendalikan Tuhan, bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menekan, bahkan Tuhan, kami percaya, kami yakin melalui kuasa-Mu Tuhan, segala wabah, segala virus yang melanda kota ini, yang melanda Jawa Tengah, yang melanda bangsa kami, boleh Tuhan angkat. Tuhan, Engkau yang mengendalikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Tuhan Yesus Maruf Amin, juga seluruh stafnya Tuhan, diurapi, diberkati, dijagai, dilindungi, seluruh para menteri, semuanya ditopang. Kami percaya mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk Tuhan mengelola negeri ini, sehingga negeri ini dipulihkan, baik Tuhan Yesus secara ekonomi, secara politik Tuhan, stabilitas, keamanan, Engkau yang mengendalikan semuanya. Orang-orang yang ingin membuat Tuhan kekacauan, yang ingin membuat berita-berita yang meresahkan Tuhan, Engkau yang akan menjamah setiap mereka, supaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Demikian juga Jawa Tengah, Engkau senantiasa mengurapi, memberkati, menjamah, Engkau melingkupi dengan kuasa-Mu, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus yang menjamah, mengurapi, memberkati. Kami percaya, kami yakin setiap jemaat-Mu boleh diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan melalui kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang bekerja, yang usaha, yang Tuhan Yesus sebagai pegawai negeri, yang melakukan bisnis. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam setiap apapun yang dikerjakan, dilakukan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon topangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih,
Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan semua Tuhan umat-Mu, semua jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun dan setia di rumah masing-masing, pada saat pagi hari ini terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu seluruh jemaat dimanapun engkau berada. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.